lagi jalankan. Baik, sahabat Izi, mari kita bersama-sama untuk menyambut Ustadz Cahyadi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sepertinya sahabat ini sudah tidak sabar ya mendengarkan materi dari Ustadz ya untuk pasanganmu adalah pakaianmu. Baik Ustadz, kita lanjut untuk materinya ya. Tafadhol Ustadz Cahyadi Takaryawan. Suara saya cukup jelas kedengaran teh? Cukup Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabat Izi yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita bertemu. Saya kira untuk sahabat Izi kita sudah sering ketemu ya dalam berbagai kesempatan baik online maupun offline, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahim lagi. Tema yang sangat menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pasanganmu adalah pakaianmu ya. Jadi ini bagi yang sudah berpasangan, itu pasanganmu adalah pakaianmu. Bagi yang belum berpasangan, ini sedang mengukurkan baju ya. Jadi belum ada yang menjadi pakaian. Sahabat Izi dimanapun Anda berada, ungkapan pakaianmu adalah pasanganmu ini salah satu ayat yang sangat romantis dalam Quran ya. Penggambaran tentang suami istri yang diibaratkan oleh Quran itu sebagai pakaian. Para ulama menyatakan bahwa seluruh ayat-ayat dalam Quran yang merupakan mukjizat itu ada makna-makna yang bukan saja makna apa adanya, tetapi juga ada makna-makna yang tersembunyi dari ayat-ayatnya. Maka kita menemukan betapa Masya Allah, Allah SWT memberikan penggambaran dalam bentuk-bentuk yang indah dan tidak vulgar. Jadi ayat-ayat Quran itu berupa tuntunan kehidupan manusia, tetapi ketika Allah SWT memberitahukan tentang bagaimana hidup bersuami istri, tidak ada penggambaran yang vulgar tentang corak interaksi suami istri. Semuanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu halus, penggambaran, perumpamaan gitu, secara sangat halus, kinayah gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Arab, hubungan seksual itu disebut dengan jima, tetapi tidak satupun ayat dalam Quran yang menggunakan kata jima. Sama sekali tidak ada. Padahal Quran memberikan tuntunan-tuntunan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, Quran demikian halus, Quran demikian lembut, tidak menggunakan ungkapan-ungkapan yang vulgar, yang tidak patut bisa jadi gitu, tetapi kemudian Quran menggunakan kalimat, kata-kata, pengungkapan yang sangat halus, dan itu bisa menjadi kinayah, bisa menjadi perumpamaan. Istilah pakaian itu adalah kinayah, sudah pasti ya, karena pada dasarnya dia bukan pakaian. Seperti kalau kita mengatakan kamu adalah pakaian bagiku, itu jelas dia bukan pakaian gitu. Jadi ini adalah makna-makna kinayah ya, makna-makna kiasan yang Allah berikan kepada kita. Saking lembutnya ya, saking halusnya Quran di dalam cara menggambarkan interaksi antara suami dan istri. Nah, sahabat sekalian, Teh Ais, saya minta izin untuk share screen sendiri ya. Saya dijadikan co-host saja biar lebih leluasa untuk nge-share-nya. Sahabat sekalian, baik, Ustaz, dalam kaitan dengan istilah penggunaan kinayah ya, pakaian ini, Allah SWT menyatakannya di dalam Al-Quran, libasulakum wa antum libasulahun. Ayat ini memberikan satu ungkapan yang sangat
sangat halus kepada kita semuanya. Ketika diawali dengan ungkapan nisa hukum, maaf, hunna ya, hunna itu perempuan ya, perempuan. Jadi hunna, mereka, para istri itu, libasulakum, pakaian bagi kalian. Wa antum, sedangkan kalian, kaum laki-laki, libasulahun, adalah pakaian bagi mereka, para istri. Nah, di sini di antara kehalusannya, selain menggunakan istilah libas atau pakaian, tetapi juga Allah mendetailkan dengan dua-duanya disebut. Jadi tidak hanya satu disebut. Misalnya mereka, para istri adalah pakaian bagimu. Tidak hanya begitu, tapi disebut dua-duanya. Dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Jadi benar-benar Allah ingin menunjukkan antara suami dan istri itu sebagai sesuatu yang sifatnya saling melengkapi. Mereka tidak akan bisa menjadi pakaian apabila mereka itu bertindak sendiri-sendiri atau mereka itu tidak bercorak saling dalam interaksi sehari-harinya. Jadi ini sudah menggunakan kinayah dengan kata libas, ditambah lagi dengan penyebutan yang dua-duanya disebutkan. Secara adil, Allah SWT menyebut laki-laki dan menyebut perempuan, menyebut bahwa yang perempuan adalah pakaian bagi suaminya dan yang laki-laki adalah pakaian bagi istrinya. Itu Masya Allah, luar biasa. Perhatian Allah SWT, detailnya perhatian Allah SWT terhadap corak yang baik dalam interaksi suami dan istri. Kalau misalnya hanya disebutkan para istri adalah pakaian bagi kamu, seakan-akan dirinya adalah objek. Dan kalau dikatakan bahwa kamu adalah pakaian bagi mereka saja, tidak disebut pasangannya, maka seakan-akan si suami itu adalah objek. Jadi digambarkan dua-duanya. Para istri adalah pakaian bagi kalian, baik kamu laki-laki, dan para suami ini adalah pakaian bagi para istrinya. Jadi sesuatu yang kemudian bercorak timbal balik. Nah, sahabat Izi, dimanapun Anda berada, coba perhatikan ya. Pakaian yang menempel di tubuh kita itu, apa yang kita rasakan? Kita semuanya saat ini, semuanya berpakaian ya. Semua dari kita yang hadir di Zoom ini, semuanya berpakaian. Dengan corak pakaian yang berbeda-beda. Jenisnya berbeda, warnanya berbeda, ukurannya berbeda, mereknya berbeda, ya, harganya berbeda, pokoknya beda semuanya, kualitasnya berbeda gitu. Seluruh yang kita pakai ini, saya kira tidak ada yang sama ya, bahkan teman-teman Izi juga sepertinya tidak pakai seragam nih, jadi beda-beda semuanya. Semua dari kita pakaiannya. Tapi dari seluruh yang berbeda itu, sahabat sekalian, itu ada yang sama, ya. Jadi apapun yang kita pakai sekarang, yang semuanya berbeda itu, dari segi warna, jenis, ukuran, corak, ya, itu semuanya berbeda, tapi ada yang selalu sama. Apa itu? Pertama, yang sama itu adalah pakaian itu mesti melekat. Pakaian itu apabila kita pakai, apabila kita kenakan, mesti melekat dengan tubuh pemakainya. Itu ciri yang pertama yang sama, ya, dari semua pakaian. Tidak ada pakaian yang kalau dipakai itu mengambil jarak dari pemakainya. Jadi selalu dia melekat gitu. Kemudian ciri yang kedua, kelekatan yang ditimbulkan itu adalah kelekatan yang nyaman. Ini loh, di sini letak kehalusan Quran itu. Mengapa pilihannya adalah pakaian? Sebab untuk menggambarkan kelekatan itu sangat banyak cara penggambarannya. Ada sangat banyak kinayah yang bisa digunakan untuk menggambarkan satu kelekatan. Sahabat sekalian, kalau di rumah Anda itu ada paku yang menempel di tembok, misalnya kalau kita mau memasang gambar atau memasang hiasan dinding gitu ya, terus kemudian kita memaku di tembok kita. Paku yang menempel di tembok itu juga bisa kita gunakan untuk kinayah yang menggambarkan adanya kelekatan. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada paku di tembok itu, kita sebut sulit kan? Berarti paku itu lekat dengan tembok, betul ya? Jadi paku itu lekat dengan tembok. Kita cabut dengan tangan nggak bisa. Apalagi kalau model-model tembok zaman sekarang yang beton gitu ya, itu susah setengah mati kalau mencabut dengan tangan, nggak mungkin gitu, harus dengan alat gitu ya. Itu menggambarkan betapa kuatnya kelekatan paku itu dengan tembok. Tapi kenapa tidak menggambarkan seperti itu? Karena kelekatan paku dengan tembok, kalau kita ambil contoh itu ya,
itu adalah kelekatan yang menyakitkan. Mengapa menyakitkan? Dipukul-pukul, ya kan? Waktu memasukkan paku ke dalam tembok itu dengan pukul besi, dok, dok, dok. Artinya apa? Dipaksa untuk lekat gitu. Jadi dipaksa dengan kekuatan. Kalau temboknya tembok yang keras itu, maka dia akan dilubangi dulu gitu ya dengan bor besi, bor mesin, dan kemudian setelah lubang, lalu pakunya dimasukkan dengan pukul besi dengan kuat gitu ya, dak, 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 bahkan dengan paku baja, bukan lagi paku besi ya, lebih kuat gitu. Lekat memang, tapi sakit, kelekatan yang menyakitkan, kelekatan yang melukai. Jadi beberapa bagian dari tembok itu nanti akan terluka, akan kalau bahasa Jawanya itu gempil, maaf ya Teh Ais ya. Kalau bahasa Sunda apa saya nggak tahu. Tapi gempil itu rusak di bagian, jadi di sekitar paku itu nanti ada bagian-bagian yang rusak, yang terlepas gitu ya temboknya itu. Itu melukai, menyakiti. Jadi kenapa penggambaran lekat itu adalah penggambaran pakaian. Karena kelekatan pakaian itu adalah kelekatan yang nyaman, kelekatan yang tidak menyakitkan, kelekatan yang tidak melukai, kelekatan yang tidak menyesakkan. Coba di antara kita, kalau kita dikasih hadiah berupa pakaian gitu ya. Ini kejadian nyata, ada seorang teman pulang dari Turki, jalan-jalan di Turki, lalu pulang itu ngasih hadiah kepada saya berupa jaket kulit. Ini teman-teman yang pernah ke Turki sebagai wisatawan, itu pasti diampirkan ke sebuah tempat ya, karena di sana itu standar saja. Kalau kita pakai agent travel yang manapun itu mesti akan mampir ke ini itu sama aja gitu ya. Salah satunya itu mampir ke tempat produksi pakaian kulit, jaket kulit. Kita akan mendapatkan salah satunya itu diperagakan pemakaian pakaian-pakaian kulit itu yang harganya mahal-mahal itu ya. Nah, saya dibeliin oleh teman itu. Begitu saya pakai sesak, ya, begitu saya pakai nggak cukup, tangan saya masuk aja nggak cukup. Begitu saya ingin memakainya gitu ya, saya paksakan, saya pakai gitu, lengannya, tangannya ini sesak, kemudian apalagi badannya gitu ya sesak. Begitu saya paksa dengan saya kancingkan dengan resletingnya itu nggak bisa bernafas, menyesakkan. Nah, saya nggak mau pakai. Semahal apapun pakaian itu, pasti kita nggak mau pakai kalau waktu kita pakai menyakitkan. Kalau kita pakai menyesakkan, apalagi sampai melukai, membuat gatal kulit, membuat terlukanya kulit, nggak mau kita. Jadi pada akhirnya pakaian yang kita pakai sekarang ini, sahabat sekalian, itu bukan saja soal harga, bukan soal harga. Maksud saya gini, kita mau pakai itu bukan karena mahal. Oke, kita mau pakai bukan karena mahal, bukan karena mewah. Semahal apapun pakaian kita, semewah apapun pakaian kita, kalau kita pakai menyesakkan, pasti nggak mau pakai. Nah, jadi selalu ada hal yang sama dalam setiap pakaian yang kita pakai, yaitu bahwa kelekatannya itu nyaman, kelekatannya itu tidak menyakitkan, kelekatannya tidak melukai, kelekatannya tidak menyesakkan. Nanti corak seperti ini akan saya sampaikan di bagian akhir ya, tentang corak yang seperti ini. Nah, sahabat sekalian, ini kenapa pakaian? Pasanganmu adalah pakaianmu. Itu karena pasangan suami dan istri akan menjadi pakaian satu dengan yang lainnya dengan dihalalkannya mubasyarah setelah akad nikah. Mubasyarah itu apa? Mubasyarah itu bersenang-senang secara fisik. Mubasyarah dari kata basyar. Basyar itu salah satu artinya itu kulit. Jadi mubasyarah itu artinya kulit ketemu kulit gitu ya. Nah, kulit ketemu kulit itu hanya sah apabila sudah berstatus sebagai suami dan istri. Jadi interaksi kulit ketemu kulit, kulit laki-laki ketemu kulit perempuan. Mubasyarah itu tidak terbatas, artinya kulit bagian manapun gitu ya. Kulit bagian manapun bersentuhan itu tidak terbatas kecuali pada yang dilarang. Misalnya kalau yang dilarang dalam Quran itu misalnya contohnya adalah anus gitu ya. Itu sesuatu yang terlarang. Tetapi sepanjang tidak ada larangannya, maka mubasyarah, senang-senang kulit ketemu kulit antara laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang dibolehkan. Total body contact antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, itu dihalalkan di dalam Quran. Kenapa demikian? Karena hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi sebagai pakaian ini kalau kita pakai pakaian dari atas sampai bawah gitu ya, apalagi kalau muslimah itu kerudung ya, jadi berarti ada
sudah menempel, sejak dari atas, kemudian pakaian sampai ke bawah itu menempel, total body contact, menempel pada semua sisinya, menempel pada semua tempatnya, ya. Jadi sepanjang tidak ada larangan spesifik dalam Quran, maka interaksi mubasyarah, senang-senangnya laki-laki dan perempuan itu kulit ketemu kulit tidak ada batasannya, kecuali batasan yang memang sudah dinyatakan dalam Quran sendiri. Nah, ini contoh mengapa, ya, pembahasan mengapa disebut sebagai pakaian. Saya mengambil dari sisi ini ya, karena masih banyak sisi yang lainnya dari pakaian itu yang sesuai dengan tema kita. Tema kita adalah pakaianmu, pasanganmu adalah pakaianmu. Saya ambil dari satu makna, yaitu makna kelekatan. Nanti sebetulnya ada makna-makna yang lainnya ya, makna lainnya yang juga itu menjadi makna dari pakaian. Misalnya apa? Pakaian itu ngapain terhadap tubuh kita? Melindungi, betul? Kalau kita panas, keluar panas-panas, lalu kemudian kita taruh para pekerja keras yang kerja di sektor bangunan ya, misalnya buruh bangunan. Banyak kita lihat ya, buruh-buruh laki-laki itu pada nggak pakai baju gitu kan, karena mereka mungkin merasa gerah, simpel gitu, lalu cuma pakai celana pendek itu, buruh-buruh itu nggak pakai baju. Nah, kulit mereka tersengat oleh sinar matahari. Itu sebetulnya akan terlindungi apabila mereka pakai baju, sehingga nggak gosong-gosong amat gitu. Kemudian kalau dingin, pakaian juga melindungi kita dari dingin itu. Jadi di antara makna pakaian, selain dari segi kelekatannya, juga dari segi perlindungan. Pakaian itu memberikan perlindungan. Perlindungan antara suami dan istri ya, saling memberikan perlindungan. Kemudian makna yang lainnya adalah menghias ya. Pakaian itu memberikan hiasan kepada kita. Jadi teteh-teteh yang cantik ini kalau berganti pakaian nanti itu bisa menjadi bertambah cantik gitu ya. Akang-akang yang ganteng-ganteng ini kalau nanti berganti pakaian itu bisa menjadi tambah ganteng gitu ya. Jadi pakaian itu menghias. Pakaian itu memberikan hiasan yang menyebabkan pemakainya itu menjadi lebih indah gitu. Jadi antara suami dan istri mestinya menghias, mestinya memperindah. Suami itu memperindah istrinya dan istri itu memperindah suaminya. Jadi menyebabkan dirinya itu menjadi lebih indah dengan adanya pakaian. Kemudian makna pakaian yang lainnya adalah dia menutupi aib. Jadi kita malu kalau tidak berpakaian. Malu dong kalau nggak berpakaian. Itu artinya suami istri itu mestinya mereka saling menutupi aibnya, saling menutupi aib pasangannya. Makanya kalau kita lihat ada istri yang marah lalu kemudian dia membuka aib suaminya di medsos, atau suami yang marah lalu dia membuka aib istrinya di medsos gitu ya. Itu artinya mereka membuka aurat pasangannya, mereka menampakkan aurat pasangannya yang harusnya mereka itu malu karena auratnya terbuka gitu ya. Tapi ternyata orang zaman sekarang banyak yang tidak malu auratnya itu terbuka. Makanya kemudian aib pasangan, kejelekan pasangan itu ditulis di Facebook, diungkapkan di medsos, diungkapkan di Instagram. Itu artinya fungsi untuk menutup aib ini nggak berjalan. Padahal pakaian itu salah satu fungsi besarnya adalah menutup aurat gitu ya. Nah itu diantara makna-makna pakaian ya, dan masih sangat banyak lagi makna yang lainnya. Tapi saya tidak meninjau dari itu ya. Itu nanti terlalu luas, terlalu lebar kalau saya mengambil semua maknanya. Saya ambil satu saja makna pakaian, yaitu kelekatan. Nanti pada diskusi-diskusi yang lainnya kita bisa mengambil makna pakaian itu misalnya dari segi perlindungannya, misalnya dari segi menutup auratnya, menutup aib gitu ya. Kemudian dari segi memberikan rasa amannya. Di zaman dulu, di zaman teknologi yang belum terlalu berkembang, kita melihat di antara cerita-cerita perang masa lalu itu alat pertahanan diri adalah dengan baju besi ya. Jadi sahabat sekalian, kalau ngelihat cerita-cerita zaman dulu tentang peperangan ya, itu salah satu alat pelindungan diri itu adalah dengan baju besi. Sehingga ketika kena tombak, kena panah itu nggak mempan, cuma jadi berat banget kan tubuhnya. Kalau harus pakai baju besi itu jadi beban bagi dirinya. Tapi paling tidak dia akan sudah terkena sudah melindungi diri ya. Ini perlindungan yang aman terhadap serangan. Nah, suami istri juga mestinya begitu.
istri diserang itu suami harus membela, suami diserang istri harus membela gitu ya. Kalau suami diserang lalu istri ikut menyerang, itu nggak berfungsi sebagai pakaian. Kalau istri diserang suami ikut menyerang ya, jadi orang-orang mengatakan tuh istri kami itu jahat, lalu suaminya mengatakan iya emang dia jahat banget, itu lebih jahat daripada apa yang kamu katakan. Itu tambah ikut menyerang itu berarti nggak berfungsi sebagai pakaian itu. Oke, sahabat sekalian, kita fokus ke satu ya, melekat ya, kelekatan ya, yang nanti itu mana-mana pakaian yang lainnya kita elaborasi lain waktu supaya kita fokus di sini. Nah, agar menjadi pakaian yang nyaman bagi pasangan, itu kan tadi dua-duanya Allah sebut hunna berarti istri, lalu ayat berikutnya penggal berikutnya antum. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Hunna dan antum dalam konteks ayat ini tadi itu supaya bisa menjadi pakaian yang baik ya bagi pasangannya, berarti hunanya si istrinya harus bisa membuat nyaman suami. Dan antum para suami berarti harus bisa membuat nyaman istri, gitu kan? Jadi bagaimana agar pasanganmu menjadi pakaianmu dan agar bagaimana dirimu bisa menjadi pakaian bagi pasanganmu, maka dirimu harus bisa membuat nyaman pasanganmu, gitu ya. Jadi bagaimana agar kelekatan tadi adalah kelekatan yang nyaman, kelekatan tadi adalah kelekatan yang tidak melukai, tidak menyakitkan, tidak menyesakkan, maka suami harus menjadi seseorang yang membuat nyaman istri dan istri harus menjadi seseorang yang membuat nyaman suami. Interaksi timbal balik antara suami dan istri. Nah, seperti apa suami yang bisa membuat nyaman istri? Di antaranya adalah ketika Allah SWT menyatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin qawam untuk kaum perempuan karena kelebihan yang Allah berikan antara satu orang atau satu pihak dengan pihak yang lainnya. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya memberikan penjelasan dalam memaknai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa makna qawam di situ? Kata beliau, laki-laki pemimpin atas kaum wanita, artinya mereka berkewajiban memberi nafkah kepada kaum wanita, membela dan melindungi mereka. Nah, saya garis bawahi pada kata-kata membela dan melindungi mereka. Kalau pemahaman tradisional, seringkali keqawaman itu hanya dikaitkan dengan hak-hak yang bercorak nafkah. Tetapi Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan enggak cuma nafkah. Suami itu wajib untuk membela dan melindungi istrinya. Ini juga makna pakaian tadi ya, perlindungan ya. Jadi terlindungi dari berbagai macam hal. Terlindungi dari gangguan, terlindungi dari cuaca, terlindungi dari kondisi yang tidak nyaman, terlindungi dari debu gitu kan, terlindungi dari kotoran-kotoran gitu. Jadi misalnya kita lagi jalan di musim hujan, di pinggir jalan itu ada jalan becek, lalu kemudian ada motor yang lewat mengenai genangan air yang becek itu, dia nyiprat lalu mengenai kita. Kalau kita pakai pakaian, apalagi kalau pakaiannya memang tebal gitu ya, itu akan benar-benar nggak sampai masuk. Cipratan air yang mengenai pakaian kita itu sudah selesai di pakaian kita. Tubuh kita nggak jadi basah oleh karena air itu, kecuali kalau pakaiannya tipis ya. Jadi ketika kena cipratan itu jadi tetap masih kena basahnya gitu. Nah, itu fungsi perlindungan ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini kalau kita perhatikan Masya Allah, makna yang terangkum dalam kata qawam itu sebetulnya juga memasukkan nilai, ada makna libas di situ, yaitu makna dalam konteks perlindungannya. Jadi nggak cuma ngasih nafkah, tapi wajib membela dan melindungi. Makanya suami yang tidak membela istrinya, suami yang tidak melindungi istrinya, itu berarti nggak bisa menjadi qawam. Kalau bahasa Jawa, maaf ya, Teh Ais ya, bahasa Jawa lagi ya, saya nggak bisa bahasa Sunda ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, istri itu disebut dengan garwo. Garwo itu sigaraning nyawa, belahan jiwa. Lalu orang Jawa memahami yang dimaksud dengan garwo itu ya, dibelain oleh suaminya itu, nganti pecahing dodo, wutahing ludiro. Pembelaan yang dilakukan oleh suami, yang diberikan oleh suami kepada istri itu
levelnya itu sampai ke tingkat sampai pecahnya dada dan terburainya darah dari dadanya itu, hingga pecahnya dada dan muncratnya darah itu karena dia membela istrinya itu. Jadi kalau ada suami yang nggak bela istrinya dan kalau ada istri yang nggak bela suaminya, itu berarti nggak bisa berfungsi dengan baik di situ. Ungkapan yang sangat menarik juga penjelasan dari Syekh Muhammad Abdul dalam tafsirnya ketika memberikan penjelasan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, beliau mengatakan yang dimaksud dengan qawam dalam rumah tangga adalah kepemimpinan yang di dalamnya pihak yang dipimpin itu bisa berbuat menurut kehendak dan pilihannya, dan bukan kepemimpinan di mana orang yang dipimpin itu ditekan dan dirampas kehendaknya. Jadi tidak boleh sewenang-wenang. Ya, qawam itu nggak boleh sewenang-wenang. Jadi kalau kita lihat misalnya seorang pemimpin yang berperilaku sedemikian rupa sampai yang dipimpin itu menjadi ketakutan, yang dipimpin menjadi tidak bebas, tidak memiliki hak untuk menyatakan keinginannya, istrinya tidak boleh menyampaikan keinginan-keinginan, nggak boleh menyampaikan harapan-harapan, nggak boleh menyampaikan pendapat, tidak boleh menyampaikan perasaan. Itu artinya merampas hak mereka. Nah, yang dimaksud dengan qawam, kata Syekh Muhammad Abdul, nggak kayak begitu. Bukan pemimpin yang merampas hak-hak orang yang dipimpin. Kemudian, kalau kita perhatikan, oleh karena kepemimpinan di dalam keluarga itu sifatnya tunjukan dari Allah SWT, Allah yang menunjuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka menjadi sangat berbahaya apabila pihak yang dipimpin ini tidak dibekali dengan perangkat-perangkat akhlak yang mulia. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan perangkatnya bagaimana agar dia, suami itu, menjadi pakaian yang nyaman bagi istrinya, agar suami itu bisa memberikan kenyamanan bagi istrinya. Perangkat akhlak inilah yang menjamin kepemimpinan yang dilakukan oleh suami itu tidak zalim, tidak sewenang-wenang, tidak otoriter, tidak semau-maunya sendiri. Nabi menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Jadi bab kepemimpinan itu dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bab akhlak. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu berlaku sebaik-baiknya kepada pihak yang dipimpin, bukan sejahat-jahatnya, tapi sebaik-baiknya kepada yang dipimpin. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang yang imannya paling sempurna di antara orang-orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi iman itu ternyata diukur dengan akhlak. Siapakah orang yang paling baik imannya? Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan imannya kuat, tetapi dia sewenang-wenang, tapi dia berlaku zalim, tapi dia berlaku semau-maunya sendiri, tidak menenggang rasa terhadap pasangannya, maka berarti dia bukan orang yang imannya kuat. Karena orang yang imannya kuat adalah yang akhlaknya paling baik. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Ya, Masya Allah, kalau kita perhatikan hadis ini, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah telah disahihkan oleh Syekh Albani. Dua hadis yang tadi saya sampaikan tentang penyebutan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum suami, yang satunya khairukum li ahlihi, satunya adalah khiyarukum linisaihim khuluqan. Dua-duanya meskipun dengan teks yang berbeda memberikan satu pemaknaan yang sama, bahwa seseorang dikatakan sebagai baik, seseorang yang dikatakan malah terbaik, ya, orang yang paling baik, bukan saja baik ya, tapi paling baik, itu diukur dari mana? Ternyata diukur dari seberapa baik dia kepada istrinya. Tidaklah seorang suami dikatakan dia orang yang baik hanya gara-gara dia banyak memberikan uang kepada istrinya. Kalau ngasih uang sambil menyakiti hati, kalau ngasih uang sambil mengejek, kalau mengasih uang sambil melecehkan, kalau ngasih uang sambil memberikan celaan, itu tidak akan menyenangkan. Dan itu bukan akhlak yang baik. Jadi tidaklah seseorang suami dikatakan bahwa dia adalah suami yang terbaik hanya karena bisa memberikan banyak uang kepada istrinya.
Tetapi dikatakan bahwa kapan seseorang itu menjadi orang yang terbaik adalah ketika dia bisa berlaku paling baik kepada istrinya, akhlak yang paling baik kepada istrinya. Tentu harus memberi uang karena itu nafkah wajib ya. Kalau akhlaknya baik tapi nggak ngasih uang itu berarti nggak berakhlak, karena memberi atau melaksanakan kewajiban itu adalah akhlak yang baik. Di antara kewajiban suami menafkahi istrinya, mencukupi kebutuhan istrinya. Kalau suami tidak mau mencukupi kebutuhan nafkah istrinya, berarti dia juga tidak berakhlak, karena itu kewajiban, berarti nggak melaksanakan kewajiban. Seorang laki-laki datang menemui Hasan al-Basri, meminta nasihat, anak perempuanku dipinang oleh beberapa orang laki-laki, dengan siapakah sebaiknya aku menikahkannya? Hasan al-Basri mengatakan, kawinkanlah dia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, sebab kalau ia mencintai istrinya, ia pasti menghormatinya, tetapi kalau tidak menyukainya, ia pasti tidak akan berlaku zalim kepadanya. Jadi, sahabat sekalian, ini ungkapan yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki, kalau dia itu benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, itu tidak akan berlaku zalim ya kepada siapapun, termasuk apalagi kepada istrinya. Jadi kalau kita perhatikan laki-laki yang semacam ini yang digambarkan oleh Imam Hasan al-Basri, itu laki-laki akan memberikan kenyamanan kepada sang istri. Kenapa? Kalau dia mencintai istrinya, dia akan memuliakannya, memberikan perlakuan yang terbaik kepada istrinya. Tetapi kalau suatu ketika cinta itu hilang, dia lagi nggak ada cinta sama istrinya, maka dia tidak akan berlaku menyakiti, tidak akan berlaku mendolimi. Nah itu contoh penggambaran yang utuh ya dari Hasan al-Basri bahwa hidup suami istri itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Ada suasana di mana suami istri itu saling mencintai dengan sangat kuat, tetapi bisa jadi ada titik tertentu di mana mereka sama-sama kehilangan cinta, atau salah satunya kehilangan cinta karena ada peristiwa atau ada latar belakangnya. Jadi kalau laki-laki ini bertakwa pada Allah, kalaupun lagi hilang rasa cinta kepada istrinya, tidak akan menyakiti, tidak akan mendolimi. Maka seperti ini yang bisa menjadi pakaian bagi pasangannya. Laki-laki yang seperti inilah yang akan bisa menjadi pakaian yang nyaman bagi istrinya. Karena dia tidak akan menyakiti dalam situasi dia sedang kehilangan cinta. Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani dalam kitabnya Al-Mau'idhah Hasanah menyatakan, hadis ini, dua hadis tadi ya, yang khairukum khairukum sama yang khiyarukum khiyarukum ya, dua hadis tadi itu tentang akhlak. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, banyak orang yang lalai akan agungnya kandungan hadis ini. Tatkala wanita adalah sosok yang lemah, maka seorang laki-laki diuji dengan wanita. Karena barang siapa yang akhlaknya sombong dan keras, maka akan tampak akhlaknya tersebut tatkala ia mengasihi orang lain. Dan seburuk-buruk penguasaan adalah terhadap sosok yang lemah yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi sejahat-jahatnya orang itu ya, kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani, adalah apabila orang ini punya posisi memimpin dan ternyata dia itu buruk di dalam perilaku kepada orang yang dipimpinnya itu. Sedangkan yang dipimpin ini adalah orang-orang yang harusnya dilindungi. Orang lemah yang harusnya dilindungi. Lalu ternyata dia berlaku buruk kepada mereka. Itu adalah seburuk-buruknya penguasaan, seburuk-buruknya kepemimpinan. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar menyatakan banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan ini. Engkau melihat orang laki-laki jika bertemu dengan istrinya, maka ia adalah orang yang terburuk akhlaknya, paling pelit dan yang paling sedikit kebaikannya. Namun jika ia bertemu dengan orang lain yang bukan istrinya, maka ia akan bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, hilang rasa pelitnya, dan banyak kebaikan yang dilakukannya. Tidak diragukan lagi, barang siapa yang demikian kondisinya, maka ia telah terhalang dari taufik Allah SWT dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Masya Allah ya, ulama-ulama zaman dulu itu memberikan perhatian yang detail ya terhadap hal-hal seperti ini. Bagaimana menjadi suami yang baik? Detail perhatian ulama kita terhadap bagaimanakah suami itu menjadi suami yang baik. Jadi sampai ini saya baca komentarnya Imam Asy-Syaukani itu terheran-heran juga ya, karena berarti fenomena kayak begitu itu sudah ada di zaman beliau hidup, di zaman Imam Syaukani hidup, sehingga beliau menulis ini. Maksud saya nggak cuma zaman kita sekarang, bukan hanya orang-orang zaman sekarang gitu ya. Ada orang-orang di zaman sekarang itu yang kalau dengan teman-temannya sangat baik, mereka ramah, ya punya komunitas, misalnya ada laki-laki punya komunitas goes gitu ya, goeser, dia punya komunitas goes itu kayak apa gitu, royalnya dengan teman-temannya sesama goeser itu ya, difasilitasi, dikasih berbagai macam fasilitas, ditraktir makan gitu ya, banyak banget kebaikannya.
ramah, bercanda, happy, enjoy, nggak ada marah dengan teman-temannya gitu ya. Tapi begitu pulang, mendadak dia menjadi orang yang sangat kasar dan keras kepada istrinya. Tidak ada kebaikannya. Kata Imam Syaukani, mendadak begitu pulang ke rumah menjadi orang yang terburuk akhlaknya, paling pelit. Oh, kalau biasanya kalau ngasih kepada teman-temannya nggak hitungan gitu ya. Tapi begitu sampai di rumah, pelit kepada istrinya, pelit kepada anaknya, dan sangat sedikit kebaikannya. Nah, kalau ada orang kayak begini nih, kata Imam Syaukani, orang yang seperti ini tidak diragukan lagi, ia telah terhalang dari taufiknya Allah SWT. Masya Allah ya. Jadi perhatian para ulama tentang akhlaknya suami itu sangat tinggi. Sampai mengomentari ya, ada orang-orang yang berperilaku kayak begitu. Berkata Imam As-Sindi, bisa jadi orang yang disifati dengan sifat ini, yaitu orang yang baik terhadap istrinya, akan mendapatkan taufik dari Allah pada seluruh amalan solehnya. Sehingga jadilah ia terbaik secara mutlak. Loh, Masya Allah ya. Jadi orang ini awalnya adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya. Tetapi karena kebaikannya kepada istri itu, Allah memberikan kepada dia taufik, memberikan kepada dia petunjuk, sampai akhirnya dia bisa berlaku baik dalam segala aspeknya. Maka khairukum tadi, atau khiyarukum dalam hadis di atas tadi, itu enggak hanya pembandingan antara sosok suami yang satu dengan suami yang lainnya. Bukan hanya siapakah suami yang terbaik, bukan hanya begitu. Tapi siapakah manusia yang paling baik. Ya, jadi bukan hanya antar suami, tapi antar manusia. Begitu penjelasan Imam As-Sindi. Maka penjelasan lebih detail, Imam Malik mengatakan wajib bagi seorang suami berusaha untuk menjadikan dirinya dicintai oleh istrinya, sehingga ia menjadi orang yang paling mereka cintai. Jadi suami itu harus ada usahanya. Dan kata Imam Malik, wajib bagi suami itu untuk memiliki usaha agar dirinya itu bisa dicintai oleh istrinya. Kenapa demikian? Ini teman-teman harus memahami latar belakang munculnya pernyataan ini ya. Orang zaman dulu itu kan nggak ada pacaran gitu. Orang zaman dulu itu kan tidak kayak orang zaman sekarang ya. Zaman dulu itu ya, generasi terdahulu itu. Mereka itu kan nggak punya akun Instagram, nggak punya akun TikTok, nggak punya akun YouTube gitu. Jadi mereka itu nggak ngerti satu dengan yang lainnya. Ketika nikah itu banyak peran orang tuanya. Lihat tadi kata-kata Imam Hasan Al-Basri ya, yang tadi saya ceritakan. Imam Hasan Al-Basri itu anak perempuannya dilamar oleh banyak laki-laki. Jadi mereka itu hanya pengen menjadi menantunya seorang imam besar. Jadi rata-rata mereka itu tidak tahu anaknya Imam Hasan Al-Basri yang perempuan itu kayak apa. Tapi mereka pengen jadi menantunya Imam Hasan Al-Basri. Jadi ngelamar, ngerti Imam Hasan Al-Basri punya anak perempuan, dilamar aja gitu ya. Jadi ketika mereka itu menikah dalam situasi yang tidak ngerti, maksudnya orangnya kayak apa, nggak tahu. Meskipun ada perintah undur ilaiha, nazar gitu ya. Jadi banyak orang nikah di zaman dulu itu yang dalam situasi nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu calon suaminya kayak apa, calon istrinya kayak apa gitu ya. Maka ketika pernikahannya terjadi dalam situasi seperti itu, jadi kamu jangan semena-mena kepada istri kamu. Kamu harus berusaha agar diri kamu itu menjadi orang yang paling dicintai oleh istri kamu. Kenapa? Karena istri kamu itu sudah rela meninggalkan rumah orang tuanya demi kamu. Di rumah orang tuanya, dia adalah seseorang yang dilindungi, dicintai, dinafkahi, dimuliakan oleh orang tuanya, diurus dengan baik oleh orang tuanya. Demi ikut kamu, dia meninggalkan itu semuanya. Lalu kalau kamu berlaku jahat kepada dirinya, dia nggak ada yang melindungi lagi. Makanya kata Imam Malik, wajib bagi seorang suami itu untuk berusaha menjadikan dirinya dicintai oleh istrinya, sehingga si istri itu menjadikan suami itu menjadi benar-benar orang yang paling dicintainya. Karena pengorbanan sang istri ini ya, yang dia sebetulnya sudah mendapatkan cinta itu dari orang tuanya. Di rumah orang tuanya dia dicintai, di rumah orang tuanya dia dilindungi, di rumah orang tuanya dia dijaga. Sementara begitu ikut suami, dia meninggalkan rumah orang tuanya, lepas dari pembelaan dan pelindungan orang tuanya, masuk ke pelindungan suaminya, ternyata nggak dilindungi, ternyata nggak dicintai, ternyata nggak diurus gitu. Nah, gimana istrinya akan bisa cinta kepada suami kalau model suaminya kayak begitu? Dia tidak bisa menjadi pakaian. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyatakan orang yang tingkat kebaikannya tertinggi dan yang paling berhak untuk disifati dengan kebaikan adalah orang yang terbaik bagi istrinya. Karena istri adalah orang yang berhak untuk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik,
perbuatan baik, pemberian manfaat dan penolakan terhadap kemudaratan. Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syukoh dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah menyatakan, apabila kiwamah atau kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kemuliaan, karena ayatnya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena ada faddalullah, ada kelebihan. Kalau memang kiwamah itu dikaitkan dengan kelebihan dan kemuliaan, maka itu adalah kelebihan kepemimpinan yang penuh dengan kasih sayang, dan kemuliaan memikul tanggung jawab. Jadi maknanya begini, bukan karena kamu laki-laki maka kamu itu mulia, gitu ya. Bukan karena kamu perempuan maka kamu mulia. Kamu mulia itu kenapa? Kalau kamu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, siapapun yang paling bertakwa dialah yang paling mulia, bukan karena kamu laki-laki, bukan karena kamu perempuan. Sehingga dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jangan merasa bahwa laki-laki itu secara ras kemanusiaan itu lebih dibandingkan dengan kaum perempuan. Tidak. Apa kelebihannya kalau begitu? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan dan kemuliaan yang Allah titipkan kepada laki-laki itu, apabila laki-laki itu bisa melakukan kepemimpinan yang penuh dengan kasih sayang, itu kelebihannya. Dan kemuliaan dalam memikul tanggung jawab. Di situ ya letaknya gitu. Baik, lalu yang pasangannya adalah istri yang membuat nyaman suami. Seperti apakah istri yang membuat nyaman suami? Dan Masya Allah, dalam sangat banyak arahan, dalam sangat banyak hadis, Nabi SAW sudah memberikan pemuliaan itu kepada kaum perempuan. Salah satu ungkapan yang sangat kita kenal adalah ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'ah as-solihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Kalau kita perhatikan, Nabi menyuruh kaum laki-laki untuk menikahi perempuan yang wadud dan walud. Tazawwaju al-waduda wal walud fa inni mukasiru bikumul umama yaumal qiyamah. Nikailah perempuan yang penyayang. Itu al-wadud, itu perempuan penyayang, perempuan yang banyak kasih sayang dalam dirinya, dan yang subur, ya, yang bisa memiliki banyak keturunan. Al-walud, kenapa? Fa inni mukasiru bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku pada hari kiamat kelak. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hafidz Abu Thahir. Sahabat sekalian, siapa yang dimaksud dengan al-wadud, ya, perempuan yang banyak kasih sayangnya itu siapa dia? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di antara makna wadud adalah lemah lembut dalam perkataan dan berusaha tampil menawan di hadapan suaminya. Bagaimana agar menjadi istri yang membuat nyaman suami? Dia adalah istri yang lemah lembut dalam perkataan dengan suaminya, dan kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, berusaha tampil menawan di hadapan suaminya. Inilah perempuan yang akan membuat nyaman, menjadi pakaian gitu bagi suaminya. Suatu ketika para sahabat bertanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayunisa'i khair, siapakah perempuan yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, allati tasruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Jawaban Nabi adalah perempuan yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Ini salah satu poinnya ya yang terkait dengan pembahasan kita. Saya bahas yang poin ini saja. Yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi kalau suaminya ngelihat dia, suaminya itu senang gitu ya. Itu pandai menyenangkan hati suami. Kata Imam As-Sindi, yang dimaksud dengan menyenangkan jika dipandang oleh suaminya itu adalah wanita yang berpenampilan menawan secara lahiriah dan berakhlak baik secara batiniah. Secantik apapun perempuan itu secara lahiriah, kalau nggak punya akhlak yang baik kepada suaminya, tidak mungkin menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Perempuan yang galak kepada suaminya, yang suka melotot-melotot sama suaminya, yang suka bentak-bentak suaminya, yang suka ngecek-ngecek suaminya, yang suka membuli suaminya gitu ya. Secantik apapun fisiknya, secantik apapun wajahnya, nggak mungkin bisa menyenangkan suaminya kalau ternyata di dalam akhlaknya, dalam penampilannya tidak memiliki akhlak yang baik. Sampai Syekh Utsaimin itu mengatakan seorang perempuan yang, ini kan beliau tadi menjelaskan ini Syekh Utsaimin itu, siapakah al-wadud? Al-wadud itu lemah lembut dalam perkataan dan berusaha tampil menawan di hadapan suaminya. Itu al-wadud ya, perempuan yang penyayang. Kata Syekh Utsaimin, seorang perempuan yang berbicara atau berkata-kata dengan intonasi tinggi di hadapan suaminya, itu adalah perempuan yang su'ul adab, berakhlak buruk, beradab buruk. Perempuan yang kalau ngomong dengan nada, ini nada loh ya, intonasi loh, ini bukan soal isi loh ya.
Bukan soal isi omongannya apa, bukan, tapi nadanya, intonasinya. Jadi kalau perempuan ngomong intonasinya itu tinggi di hadapan suaminya, maka itu adalah perempuan yang su'ul adab, perempuan yang buruk adabnya terhadap suami. Apakah cuma perempuan? Enggak lah, karena malah perintahnya itu langsung dari Nabi SAW itu kepada kaum laki-laki, irfaq bil qawarir, lembutlah kamu kepada istrimu. Itu kaum laki-laki itu dapat perintahnya langsung, lembutlah kamu kepada istrimu. Jadi kalau ada laki-laki yang omongannya keras kepada istrinya, itu dia orang yang su'ul adab gitu. Tapi kalau dalam intonasi, kata Syekh Utsaimin, intonasi perempuan itu jangan intonasi tinggi ketika ngomong kepada suaminya, bukan soal isi ya, bukan soal isi omongannya, tapi soal intonasinya gitu. Jadi kalau suaminya ngomongnya dengan nada seperti ini, D gitu ya, nadanya D segitu tuh, maka istrinya hendaknya di bawahnya. Intonasinya itu apa Mas gitu ya, itu di bawahnya. Neng, apa Kang? Di bawahnya. Tapi kalau suaminya ngomong Neng, apa Kang? Itu namanya intonasi tinggi. Itu yang namanya su'ul adab. Jadi jangan berteriak kalau di depan suami itu ya. Jangan omong yang tinggi. Ini saya pernah menyelesaikan satu konflik suami istri di mana suaminya itu merasa dirinya selalu dibentak-bentak oleh istrinya. Jadi saya diminta untuk mendamaikan karena suaminya sudah nggak betah dan berniat kuat untuk menceraikan istrinya. Saya datang ke rumah orang itu, duduk bersama mereka, kami bertiga ya, suami istri dan saya ada di dalamnya untuk mendialogkan. Ketika keluhan suaminya, mengapa dia mau menceraikan istrinya? Karena dia bilang, saya sudah tidak kuat lagi Pak Zah, karena setiap hari dibentak-bentak oleh istri saya. Lalu ketika saya ngobrol dengan istrinya, saya tanya dia dari mana. Dia menyebutkan kultur tertentu di Indonesia ini ya. Saya dari suku ini Pak, dia sebut nama sukunya gitu. Saya langsung ketawa-ketawa aja, oh ini namanya bukan membentak, tapi ini namanya adalah cara bicara antar suku yang berbeda. Suaminya bukan saja Jawa, tapi orang Solo. Nah, saya sebagai orang Solo, saya tahu itu suaminya ya. Kita sesama orang Solo nih. Jadi saya orang Solo, si suami itu juga orang Solo gitu ya. Saya di Solo itu karena saya keturunan dari Keraton Solo ya. Kakek saya adalah abdi dalam Keraton Solo. Jadi kakek mbah saya itu abdi dalam Keraton Solo, sehingga mbah saya itu gelarnya adalah Raden Ronggo Baskoro, yang anak dan turun dari kakek saya itu ya, sebetulnya berhak untuk menyandang gelar Raden ya, kalau mau mengurus ke gelar ke keraton itu ya. Jadi saya itu kalau dari Keraton Solo gelarnya juga Raden gitu ya. Cuma saya nggak mau pakai gelar itu, khawatir dipanggil Pak Raden. Jadi kalau kita lihat orang-orang di Keraton Solo itu, dia itu kalau ngomong, saya lihat bagaimana nenek saya ngomong kepada kakek saya. Saya ngelihat bagaimana ibu saya ngomong kepada ayah saya gitu. Jadi perempuan-perempuan yang dari jalur Keraton Solo itu ya, itu perempuan-perempuan yang kalau ngomong ke suaminya itu mesti nada rendah. Ibu saya itu bisa marah-marah kepada orang-orang lain gitu, tetapi nggak bisa kepada suaminya, kepada ayah saya. Jadi ibu saya itu orang yang kalau ngomong dengan ayah itu selalu nada rendah. Nenek saya itu kalau ngomong dengan kakek mesti nada rendah. Nenek saya bisa nada tinggi kepada orang-orang lain, tapi kalau kepada suaminya mesti nada rendah. Nah itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, sang suami ini tadi yang saya cerita ya, dia dapat istri dari suku yang berbeda, di mana suku tempat istrinya lahir itu ya, saya biasa ke tempat istrinya itu, maksudnya dari suku bangsa itu gitu ya, yang saya apal dengan cara mereka itu bicara gitu. Kalau cara mereka bicara memang intonasi tinggi, cara ngomong yang dengan intonasi tinggi, di antara mereka biasa begitu. Kenapa kamu kayak begitu? Itu sesuatu yang tidak dimaknai sebagai kasar, karena itu sesuatu yang ya begitulah kita ngomong gitu ya, bukan berarti itu kasar gitu. Ya begitulah kami ngomong gitu. Nah, kata suaminya, saya dibentak-bentak setiap hari gitu. Setelah saya tahu sukunya mana, oh itu bukan bentak, saya bilang sama suaminya ya, Pak, itu istri kamu itu bukan bentak kamu, tapi begitulah cara mereka berbicara. Nah, saya bilang sama istrinya, Mbak, kamu itu berlatihlah, karena suamimu orang Solo, kalau kamu ngomong itu ya,
kamu bicara dengan nada yang lebih rendah dari intonasi dia. Jadi intonasi dia seberapa, kamu di bawahnya. Dia bilang begini, sebetulnya saya sudah berusaha Pak Zah. Setiap kali saya bicara, saya berusaha untuk rendah intonasi saya itu, kata dia. Tapi seringkali nggak ingat. Nah, seringkali nggak ingat. Jadi kalau pas ingat ya dia rendah nadanya. Kalau pas nggak ingat, itu muncul lagi bahwa dia adalah orang yang kalau ngomong memang begitu dari suku bangsanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu sebetulnya ini bukan soal suku bangsa, tapi soal adab dalam agama. Kalau memang ingin beradab kepada suami, ya meskipun dari latar belakang suku manapun, tetaplah menunjukkan sifat yang lembut kepada suaminya. Al-Qadiyat rahimahullah mengatakan, tatkala Nabi SAW menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakat, beliau SAW memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu istri solihah yang cantik lahir batinnya, karena ia akan selalu bersamamu dan menemanimu. Bila engkau pandang, ia akan menyenangkanmu. Ia akan menunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu, dan ia akan menjaga rahasiamu. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu, ia menaati perintahmu, dan bila engkau meninggalkannya, ia akan menjaga hartamu dan memelihara anak-anakmu. Nah, di sini sangat terkenal ya sahabat sekalian, ketika bibinya Husain ketemu Nabi SAW, ditanya azatu zaujin anti, kamu sudah menikah? Iya, qalat na'am, benar ya Allah sudah. Wa kaifa antalahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ma'aluhu ila ma'ajastuanhu, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu menunaikannya. Atas jawaban itu Nabi SAW bersabda, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wan naruki. Lihat bagaimana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Nah, terakhir sebagai penutup, bagaimana corak kelekatan dalam interaksi dan komunikasi antara suami dan istri, di mana mereka sebagai pakaian itu. Ayatnya surat An-Nisa 19 ya, ayah bunda, bapak ibu, teman-temanku sekalian, sahabat Izi, dimanapun Anda berada, Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisaa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu dalam ungkapan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, perbaguslah ucapan kalian kepada istri kalian. Ya, perbaguslah, baik-baiklah cara mengucapkan. Perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana kalian menyukai itu dari mereka. Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya ini berdasarkan apa yang diperintahkan Allah berupa mempergauli mereka dengan baik. Perintah ini berlaku untuk semuanya, yakni kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Sebab masing-masing berhak mendapatkan perlakuan yang baik, baik suami maupun istri. Tetapi yang dikehendaki dan diperintahkan ini secara umum adalah para suami, yaitu dengan menyempurnakan haknya berupa mahar dan nafkah, tidak berwajah masam di hadapannya tanpa kesalahan, berbicara yang manis dan tidak kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Ini penjelasan yang sangat menarik ya dari Imam Al-Qurtubi. Nah, interaksi dan komunikasi sebagai pakaian itu, menurut surat An-Nisa 19 itu ya, paling tidak kita mendapatkan 5 pembelajaran, 5 hikmah, 5 tuntunan. Satu, tidak saling paksa memaksa antara suami istri. Jadi nggak ada paksaan ya dalam komunikasi itu, yang nyaman gitu, tidak paksa memaksa. Yang kedua, tidak saling menyusahkan, tidak saling menyesakkan, wala ta'duluhunna, jangan menyusahkan. Yang ketiga, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berkomunikasi, berinteraksi dengan jalan yang patut, yang baik. Kemudian bersabar atau toleran atas kekurangan pasangan. Lalu lebih fokus kepada sisi-sisi kebaikan pasangan. Fa in karihtumuhunna, kalau ada kekurangan atau hal yang tidak Anda sukai dari pasangan, bersabarlah, kata para ulama. Kenapa demikian? Fa'asan takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu nggak suka kepada sesuatu yang ada pada pasangan kamu, sementara Allah sudah memberikan kepada dia itu kebaikan yang banyak, khairan katsira. Nah, jadi fokuslah kepada sisi kebaikan pasangan. Demikian sahabatku sekalian, sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini, masih ada waktu untuk digunakan dialog ya. Saya kembalikan pada Teh Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya jazakallah Ustadz atas materinya pada siang hari ini. Tanpa terasa ya sahabat Izi dan juga Ustadz Cahyadi, waktu sudah menunjukkan jam 2. Kita lanjut saja karena sudah terkumpul juga beberapa pertanyaan dari sahabat Izi. Baik, bacakan untuk pertanyaan yang pertama Ustadz ya. Ya, Mangga Teh. Dan untuk para sahabat Izi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya ya di kolom chat untuk Q&A-nya. Dan kami juga beri kesempatan untuk satu penanya yang ingin berinteraksi langsung kepada Ustadz untuk raise hand. Baik, bacakan dulu untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Aditya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kata orang, pakaian itu diciptakan berganti-ganti. Jadi pasangan juga baiknya berganti-ganti. Bagaimana cara menjawab bijak pikiran liberal begini? Alhamdulillah, tafadhol Ustaz. Ya, sahabatku sekalian, kan patokan kita jelas ya, yaitu Quran dan Sunnah Nabi SAW. Patokan kita bukan pakaian yang dibuat oleh manusia gitu ya. Pakaian di sini itu kinayah, dari depan tadi sudah saya sampaikan, ini kinayah, bukan pakaian sebenarnya. Kinayah itu apa? Kiasan ya. Jadi dia kiasan, bukan pakaian yang sebenarnya itu. Makanya cara kita memahami juga harus sesuai dengan konteks apa yang diinginkan dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apakah ada gitu ya, kalau itu berganti-ganti gitu. Anjuran dalam Quran maupun Sunnah Nabi SAW untuk berganti-ganti. Tidak ada. Kalau ta'adud, poligami memang ada anjurannya. Tuntunannya memang ada. Tetapi bukan dalam konteks berganti-ganti. Kita tidak menemukan dalam Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW adanya anjuran untuk berganti-ganti. Bahkan meskipun dari segi sanad dinyatakan dhaif, tetapi para ulama mengatakan secara isi atau matan itu sahih, yaitu abghadul halal indallah at-talaq. Secara matan, secara isi dia sahih, meskipun secara sanad dia dhaif. Jadi para ulama menggunakan hadis ini karena matannya sahih. Apa itu? Barang yang halal tetapi dibenci oleh Allah, abghadul halal. Barang yang halal, hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Paling dibenci oleh Allah SWT. Apa itu? At-talaq, cerai. Nah, jadi ini dikatakan oleh para ulama sahih secara makna. Sehingga kita melihat hadis ini saja, kemudian juga komentarnya Imam Al-Munawi terhadap hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa iblis itu memiliki singgasana di atas air laut ya. Lalu kemudian dia mengutus bala tentaranya, dia bersemayam di atas laut sebagai singgasana dan mengutus bala tentaranya itu untuk menggoda manusia. Setiap saat datanglah bala tentaranya iblis itu dan melaporkan, aku sudah mengganggu begini. Kata bosnya iblis ini, kamu belum melakukan apa-apa. Sampai kemudian datanglah iblis yang mengatakan, saya menggoda manusia dan tidaklah saya meninggalkan manusia itu kecuali setelah berhasil memisahkan dia dengan suaminya. Bainal mar'i wa zaujih, antara suami dengan istrinya. Saya gak tinggalkan mereka kecuali setelah berhasil memisahkan suami dengan istri. Lalu bosnya iblis mengatakan, bagus kamu. Nah, jadi kalau kita perhatikan apapun yang dilakukan oleh iblis itu ya, itu tidaklah mendapatkan pujian kecuali bahwa ketika dia berhasil menceraikan ya. Jadi kata Imam Al-Munawi ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang tercelanya perceraian. Karena cerai adalah merupakan perbuatan atau target ya, atau satu tindakan yang dijadikan sebagai tujuan utama dari iblis laknatullah. Jadi cerai itu adalah tujuan utamanya iblis. Menggoda manusia itu tujuannya apa? Biar bercerai. Suami disuruh ini digoda ini, istri digoda ini. Tujuan akhirnya apa? Agar bercerai. Jadi cerai adalah tujuan terbesar dari iblis, kata Imam Al-Munawi. Nah, jadi artinya kita tidak menemukan satupun tuntunan dalam Quran maupun Sunnah Nabi SAW yang menyuruh kita untuk berganti-ganti pakaian. Karena pakaian yang ada di dalam konteks ayat ini adalah kinayah, bukan dalam konteks pakaian yang sesungguhnya. Demikian Teh Ais. Alhamdulillah, baik Ustadz, jazakallah khair. Selanjutnya Ustadz ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ya.
Dari Ibu Ana, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Ada seorang laki-laki dikenal insya Allah menjaga sholatnya, sabar, lembut, namun akhlaknya mungkin agak-agak kurang karena ia memiliki amanah hutang pada beberapa orang. Bahkan sejak lama dan belum terbayar hingga kini dengan alasan karena keterbatasan ekonomi yang hanya cukup dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari saja. Nah, menurut Ustadz, apakah laki-laki itu layak rekomen untuk menjadi calon pasangan atau kowam? Jazakallah Ustadz. Tafadhol Ustadz Cahyadi. Oh, ini berarti dia belum jadi suami ya? Dia masih seseorang yang belum menikah berarti ceritanya ya? Iya, Oke, masih oke. Baik, kandidat. baik. Nah, ini penting pertanyaan seperti ini ya, sahabat sekalian, terutama bagi yang belum menikah atau bagi calon-calon mertua untuk ketika bertemu dengan calon menantu. Jadi, ketika bertemu dengan laki-laki yang seperti ini, sebetulnya secara perilaku umumnya baik ya, secara interaksi, cara dia bergaul dengan orang-orang sebetulnya baik. Tapi dia punya satu catatan di dalam muamalah maliyah. Nah, kalau memang sudah ada catatan dalam muamalah maliyah, hubungan interaksi ekonomi ini, itu menjadi titik kelemahannya. Setiap orang itu punya titik kelemahan yang berbeda-beda. Ada orang yang lemahnya dalam bidang keuangan, ada orang yang lemahnya dalam sisi-sisi kekuasaan atau yang lainnya. Semua orang punya titik lemah berbeda-beda. Nah, berarti si laki-laki ini punya titik lemah dalam hal apa? Dalam hal muamalah maliyah, dalam hal keuangan. Oleh karena itu, seandainya si pihak perempuan sedang ta'aruf atau saling kenalan dengan laki-laki yang punya masalah seperti ini, saran saya adalah dia harus menyelesaikan terlebih dahulu. Harus selesaikan terlebih dahulu dengan skema yang jelas. Apa skemanya gitu. Jadi karena khawatirnya, karena sudah banyak ya kisah-kisah misalnya setelah menikah baru tahu ternyata suaminya itu utangnya banyak banget. Jadi banyaknya itu banyak banget, bukan hanya berapa puluh juta atau berapa ratus juta, sampai puluhan miliar hutangnya itu. Kaget sang istrinya baru ngerti setelah menikah. Dulunya nggak tahu. Jadi itu akhirnya kan jadi beban juga bagi semuanya. Karena kalau sudah menikah itu nggak bisa ya, itu utang kamu sendiri. Mesti kepikiran istrinya meskipun memang itu utang suami sendiri karena dia hutang itu sebelum nikah untuk bisnis tertentu yang gagal total, hancur bisnisnya sampai menderita hutang itu sampai puluhan miliar. Ini kan satu sisi sang istri itu nggak ngerti yang begitu-begitu, makanya salah satu hal yang perlu diketahui ya sebelum nikah itu adalah tentang hal-hal yang terkait dengan keuangan. Jadi pertanyaan tadi bagus ya, mengingatkan kita semuanya kalau dalam konteks ta'aruf menjelang menikah hendaknya ngerti juga tentang tanggungan-tanggungan keuangan. Kamu itu punya nggak tanggungan utang, tanggungan keuangan gitu ya, supaya bisa menjadi pertimbangan. Kalau ternyata tanggungannya terlalu besar, apalagi kemudian sudah lama banget gitu ya, lalu itu kan nanti akan ikut jadi beban. Kalau suaminya ditagih oleh debt collector, lalu suaminya pergi gitu aja menghilang gitu ya, lah istrinya kan nggak bisa menghilang, yang menghilang suaminya lah, istrinya yang di rumah gitu. Yang akan didatangi oleh debt collector kan istrinya terus, yang akan depresi istrinya karena terus-menerus didatangi oleh debt collector. Nah, jadi saya kira sahabatku sekalian, ini laki-laki yang seperti itu satu sisi perlu kita tolong ya, karena kita juga tentu tidak tega untuk membiarkan ada saudara-saudara kita yang dia berada dalam situasi kesulitan seperti itu. Membebaskan saudara kita agar dia terbebas dari hutangnya, itu bagian dari ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Amal yang dicintai oleh Allah itu ada beberapa. Di antaranya adalah takdi anhu dainan. Kamu membayarkan hutangnya. Nah, jadi orang berhutang, misalnya gini, ada seseorang berhutang kepada saya. Lalu saya katakan, udahlah kamu nggak usah kembalikan. Itu saya telah membuat dia melunasi hutangnya kepada saya. Tapi kalau ada orang hutang kepada orang lainnya, dan dia nggak mampu membayar, maka di antara tindakan yang bisa saya lakukan adalah takdi anhu dainan, itu saya membantu dia untuk membayarkan hutangnya. Itu di antara amal yang dicintai oleh Allah SWT, membantu seseorang untuk dia bisa bebas dari hutangnya. Artinya apa? Kalau dalam contoh seperti ini, kita punya kewajiban sebagai sesama saudara muslim ya, untuk meringankan beban-beban orang yang terkena hutang itu. Nah, jadi saya kira ini catatan penting. Kalau khawatirnya apa? Khawatirnya itu sudah menjadi karakter.
karakter yang menggampang-gampangkan soal hutang, menggampang-gampangkan soal tanggungan, seakan-akan dia nggak punya beban gitu ya. Habis hutang lupa, habis hutang lupa. Lah kalau sudah menjadi karakter, nanti akan kebiasaan terus-menerus sampai setelah menjadi suami akan terus begitu. Lah itu gawat itu nanti ya. Akan menjadi tanggungan dunia dan akhirat, itu berat gitu. Maka seperti ini harus dikelirkan terlebih dahulu. Kalau dia punya tanggungan berapa? Definitif, kepada siapa? Bagaimana cara untuk mengembalikannya? Berapa lama akan itu bisa kembali dalam perhitungan-perhitungan itu. Nah, jadi ini adalah hal yang penting ya, karena menyangkut kehidupan bukan saja dunia, tapi sampai dengan akhirat ya. Ini hal yang perlu kita cermati. Begitu, Teh Ais. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan ketiga. Sebelum lanjut untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan kepada sahabat Izi yang ingin bertanya untuk bertanya di kolom komentar aja ya, kolom chat ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini Ustadz dari Bapak Chandra, Bismillah, izin bertanya, kondisi rumah tangga yang seperti apa yang halal dan harus diakhiri, atau suami istri tersebut harus bercerai, Ustadz? Oh ya, ya. Apa dulu, Ustadz? Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi abghadul halal indallah at-thalaq, ya, hadis tadi itu bahwa ada kondisi sebetulnya cerai itu halal, tetapi dibenci oleh Allah, gitu ya. Cerai itu halal, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dinyatakan ulama secara sanad itu artinya dari siapa yang membawanya itu, an itu ya, dari siapa yang membawanya itu ada perawi yang ternyata tidak dipercaya sehingga dia dhaif. Tetapi kalau dari segi isinya, para ulama mengatakan isi hadis ini sahih, isinya itu bisa diterima. Nah, jadi kalau kita lihat, Islam itu membolehkan adanya perceraian apabila memang ada situasi-situasi dan kondisi yang membuat mereka itu harus bercerai, gitu. Sebab sebisa mungkin keluarga itu dipertahankan, semaksimal mungkin keluarga itu dipertahankan. Jangan sampai ada perceraian. Tetapi ada kondisi tertentu di mana keluarga itu lebih baik bercerai daripada terus-menerus hidup sebagai suami istri. Nah, siapa yang menilai kondisi seperti ini? Kalau dalam konteks pengadilan Islam yang menilai hakim, ya. Jadi benarkah mereka itu layak untuk bercerai? Jadi mestinya mereka itu dimediasi, kemudian mereka diarahkan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kemudian ketika sudah dimediasi, ternyata tidak berhasil dimediasi, kalau dalam berita acara dikatakan mediasi gagal, maka kemudian dibolehkan oleh pengadilan itu kemudian mereka menempuh jalan perceraian. Nah, di zaman sekarang itu seringkali mediasi ini tidak berjalan dengan baik, ya. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah suami dan istri itu mereka kalau sudah emosi gitu ya, sudah saling udahlah kita cerai aja, akhirnya langsung aja menempuh proses cerai ke pengadilan agama tanpa ada mediasi terlebih dahulu. Jadi mediasi yang dilakukan di pengadilan pun minimalis karena memang ya sangat banyak kasus ya, sehingga mereka tidak punya waktu yang detail untuk memediasi setiap pasangan itu. Nah, jadi sahabat sekalian, pada dasarnya cerai itu bagian yang diatur oleh syariat, tetapi tidak boleh untuk dimudah-mudahkan, tidak boleh untuk direncanakan, tidak boleh untuk diproposalkan. Beda dengan menikah. Kalau menikah itu ya bikin proposal menikah, merencanakan menikah, kemudian membuat langkah-langkah agar bisa menikah. Tapi kalau cerai nggak boleh begitu, membuat langkah-langkah agar bisa bercerai, bukan begitu. Jadi jodoh itu sering saya katakan ada dua konsep. Yang pertama adalah jodoh yang diusahakan. Ini bagi sahabat sekalian yang belum menikah, sahabat sekalian yang jomblo, sahabat sekalian lajang, itu mengusahakan jodoh. Ini berarti jodoh yang diusahakan, jodoh yang dicari, ya, jodoh yang sedang diikhtiarkan. Ini namanya konsep jodoh yang pertama. Konsep jodoh yang kedua adalah jodoh yang dijaga, yaitu orang yang sudah nikah wajib untuk menjaga pasangannya agar tetap berjodoh sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang belum punya suami, carilah suami yang soleh. Yang belum punya istri, carilah istri yang solihah. Itu namanya jodoh yang dicari atau jodoh yang diusahakan. Kalau sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, itu konsepnya adalah jodoh yang dijaga. Jadi menjaga pasangan, ya, menjaga suami, menjaga istri,
agar tetap berjodoh sampai di surganya Allah SWT. Tetapi ketika dalam satu kondisi ternyata mereka memiliki satu konflik yang tidak bisa lagi didamaikan, sudah dimediasi tidak bisa lagi didamaikan, maka kalau konfliknya sudah parah seperti itu, oleh pengadilan akan dinyatakan lebih baik untuk bercerai. Karena kalau mereka terus-menerus bersatu dalam kehidupan berumah tangga, tetapi isi rumah tangga itu pertengkaran melulu, nanti buruk bagi anak-anaknya. Anaknya akan menyaksikan konflik orang tuanya, konflik ayah ibunya itu ya, terus-menerus dipertunjukkan, dipertontonkan. Jadi akhirnya mereka menjadi takut ya, menjadi trauma dengan adanya konflik orang tuanya itu. Nah, jadi kondisi seperti apa yang membolehkan untuk perceraian? Nomor satu adalah ketika adanya pelanggaran syariah. Ya, misalnya gini, suami melanggar syariah atau istri melanggar syariah. Jadi ada pelanggaran syariah yang pelanggarannya itu pelanggaran yang tidak ditutup dengan perbaikan. Contoh, kalau orang melanggar tapi dia bertobat, kalau orang melanggar tapi kemudian dia berlaku baik, kalau orang melanggar tapi kemudian dia melakukan taubatan nasuha, meninggalkan perbuatan pelanggarannya itu, maka alangkah baiknya kalau pasangan seperti ini diterima kembali sebagai satu bagian untuk menjadi keluarga yang utuh. Tetapi kalau ada contoh nih ya, kalau kami di ruang konseling itu ada contoh-contoh kayak begini, misalnya suami yang melakukan perselingkuhan, selingkuhnya itu sampai level perzinahan berkali-kali dengan banyak perempuan. Dan ketika istrinya merasa sakit hati atas tindakan suaminya itu, lalu kemudian suaminya diajak konseling, suaminya itu ketika kita minta bertobat nggak mau tobat. Dia bilang tidak mau meninggalkan selingkuhannya, tidak mau bertobat. Nah, kalau sudah begitu, saya bilang sama istrinya, kamu tahu sendiri, suami kamu tidak mau bertobat. Suami kamu tidak mau meninggalkan perilakunya. Suami kamu tidak mau meninggalkan tindakan menyimpangnya itu. Kalau kamu seumur hidup menikah sama orang yang kayak begitu, nanti apa yang terjadi pada anak kamu? Ngelihat ayahnya adalah orang yang suka melakukan tindakan penyelewengan. Nanti itu akan buruk bagi anak-anak. Jadi pada titik tertentu, kalau penyimpangan atau pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seseorang, entah suami atau istri, dan tidak mau mengakhiri dengan taubat, maka perceraian menjadi jalan yang dimungkinkan. Karena kalau hidup dalam suasana pelanggaran gitu ya, keluarga ini dibangun dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, nanti itu akan mewariskan, dalam tanda petik mewariskannya itu artinya membuat anak-anak menjadi mengerti tentang orang tua yang suka melanggar syariat, sehingga akhirnya dia menjadi istilahnya itu mengalami demoralisasi. Nah ya, demoralisasi. Jadi demoralisasi itu adalah ungkapan seperti ini, oh, ayah aja kayak begitu kok, ibu aja kayak begitu kok, berarti aku boleh gitu. Ayah saja biasa kok ganti-ganti cewek gitu. Itu berarti aku juga boleh. Nah, berarti ini demoralisasi namanya ya. Dan kalau itu berarti timbul kerusakan yang lebih besar lagi. Maka perceraian itu lebih direkomendasikan karena itu nanti akan memutus rantai terhadap keburukan yang akan muncul dari anak-anaknya. Itu contoh satu. Contoh kedua adalah kapan dibolehkan adanya perceraian adalah ketika antara suami dan istri itu konfliknya betul-betul sudah tidak bisa dikendalikan. Jadi sudah dimediasi, sudah konseling, sudah dibawa ke psikolog, sudah dibawa ke ulama, sudah dinasihati keluarga, tetap saja konflik mereka itu konflik terbuka. Nggak bisa dikendalikan konfliknya. Ini juga akan buruk bagi anak-anak. Ngelihat bapak ibunya setiap hari bertengkar, itu akan buruk bagi anak-anak. Jadi cerai lebih baik bagi keluarga seperti ini daripada kemudian mempertahankan satu rumah tangga yang isinya konflik melulu. Nah, begitu ya. Itu contoh-contoh. Tetapi tetap saja bingkainya kapan mereka diperbolehkan untuk bercerai itu adalah mereka melalui proses lembaga yang menentukan itu loh. Itu bukan dirinya. Udah, ini kita sudah saja bercerai bukan ya. Jadi mereka harus mengkomunikasikan itu, meminta bantuan untuk ikut memediasi persoalan keluarga mereka itu, misalnya ke psikolog, ke konselor, ke ulama gitu ya, untuk memediasi dalam rangka agar mereka itu tidak terjebak subjektivitas saking emosi, kita cerai saja, emosi-emosi kayak begituan ya. Oke, jadi sahabatku sekalian, itu ya, jadi cerai itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, tetapi secara teknis caranya sesuatu yang tidak gampang dilakukan, nggak boleh digampang-gampangkan gitu ya. Demikian Teh Ais, maka silakan kalau ada yang lain.
Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustadz. Di tempat saya hujan, Ustaz. Di sini Iya, enggak. suaranya sedikit tidak terdengar ya, Ustaz ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yakni pertanyaan keempat dari Ibu Tanti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ada kasus seorang ayah dan anaknya tidak akur sampai saling membenci satu sama lain, bagaimana di sini peran istri untuk bisa menengahi kedua belah pihak? Begitu Ustadz. Ya, apabila ada kasus seperti yang diceritakan tadi bahwa ayah dan anak saling bermusuhan, saling membenci, maka peran istri di sini memang sangat penting ya untuk mendamaikan antara suaminya dan anaknya itu. Bagaimana caranya? Tentu saja kalau kita bicara ideal, ini opsi pertama, opsi yang paling ideal ya. Opsi yang paling ideal adalah bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah, itu yang harus introspeksi nomor satu. Karena anak itu sebetulnya akan ngelihat seperti apa orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang sangat membenci ayah, itu mesti ada sesuatu pada ayahnya itu. Ada sesuatu pada orang tuanya itu. Yang menurut anaknya patut untuk dibenci. Nah, kalau memang ada, ya orang tua harus menyadari dan kemudian mengubah. Ya, misalnya apakah keras kepada anaknya, apakah pernah dia memukul atau bertindak yang kelewat batas kepada anaknya, meskipun dengan tujuan yang baik. Contohnya, anak saya itu dulu pernah melakukan satu kesalahan, maka saya pukul dia, saya hajar dia agar dia menjadi anak yang baik. Nah, ini meskipun tujuannya baik ya, agar menjadikan dia anak yang baik, tapi pukulan ya, kemudian apa namanya, tindakan fisik gitu ya, yang dilakukan oleh sang ayah ini menyebabkan dirinya menjadi terluka gitu. Tujuannya baik untuk mendidik anaknya, tapi kemudian anak ini menjadi terluka hatinya, bukan saja fisiknya. Nah, contoh seperti ini akan bisa berdampak kepada permusuhan antara ayah dengan anak. Jadi meskipun tujuan ayahnya itu baik, misalnya kalau dia melakukan kekerasan secara fisik, tetapi bagaimanapun itu melukai anaknya. Nah, oleh karena itulah orang tua harus meminta maaf ya. Jadi dia harus meminta maaf kepada anaknya atas tindakan tidak baik yang pernah dilakukan terhadap anaknya itu, lalu mengupayakan perbaikan bahwa memang anaknya tahu ayahnya sudah berubah. Sepanjang si ayah ini terbuka untuk melakukan tindakan seperti itu, insya Allah anaknya akan menjadi mereda atau bahkan hilang ya kebenciannya kepada ayahnya itu. Saya pernah menangani satu kasus di mana ada seorang anak laki-laki yang dia sangat benci ayahnya, dan karena kebencian kepada ayahnya itu, maka dia ekspresikan dalam bentuk perilaku-perilaku yang ya kalau dikatakan nakal gitu ya, perilaku nakal. Tadi perilaku nakalnya itu adalah ekspresi dari rasa benci kepada ayahnya. Apa bentuk nakalnya? Bentuk nakalnya adalah dia selalu melarikan diri dari sekolahan. Jadi di sekolahan, misalnya waktu itu dia di SMP, kemudian dia di SMP itu dia akhirnya dikeluarkan oleh pihak SMP karena anak ini jarang masuk sekolah. Jadi menurut orang tuanya dia masuk sekolah, tapi ternyata anak ini nggak pernah sampai sekolah. Kemana ternyata? Ke tempat main game ya, game online itu. Jadi persewaan apa itu namanya? Tempat bermain game online yang bayar itu. Nah, jadi itu berhari-hari sampai akhirnya kemudian sangat sering ya, sangat sering, dan akhirnya sekolah sudah nggak bisa toleransi lagi, dikeluarkan. Nah, keluar dari sekolah itu dimasukkan pesantren. Nggak lama di pesantren dikeluarkan dari pesantren itu. Kenapa? Karena nggak pernah masuk kelas. Di pesantren itu anaknya nggak ada, dikira anaknya pulang ke rumah. Setelah dicek di rumah ternyata anaknya nggak ada. Menurut orang tuanya anaknya di pesantren. Menurut pesantren anaknya di rumah. Jadi berhari-hari anaknya itu nggak pulang ke pesantren, juga nggak pulang ke rumah. Ternyata dia nginep di mana? Di tempat main game online itu. Jadi begitulah seterusnya sampai pindah-pindah ke banyak sekali sekolah dan selalu dikeluarkan oleh sekolahan itu. Begitu dibawa kurang konseling, psikolog yang menangani anak ini mengatakan begini, setelah dia diskusi dengan anak laki-laki itu, kenapa dia berperilaku seperti itu, si anak laki-laki mengatakan itu sebagai ekspresi dari kebenciannya kepada ayahnya. Dia bilang ayah kasar, ayah galak, ayah kaku, ayah tidak punya rasa kasih sayang kepada anak, sehingga kemudian dia memberontak dengan cara seperti itu. Nah, jadi ketika ditanya kepada anak apa yang diharapkan dari ayahnya, dia pengen ayah yang lembut, ayah yang baik, ayah yang tidak kasar, ayah yang tidak kaku gitu. Nah, akhirnya kemudian hasil itu kita bawa ya, kita sampaikan kepada
keluarganya. Jadi kita sampaikan kepada suami dan istri itu, ternyata problem anak ini, problem yang paling basic adalah tindakan-tindakan itu muncul karena ekspresi dari rasa benci kepada ayahnya. Oleh karena itu, anak ini akan baik dan berhenti dari kabur dari sekolahan itu ya. Dia akan tidak seperti itu lagi sepanjang ayahnya mengubah sikap kepada si anak. Jadi sekarang poin pentingnya adalah ayah yang berubah. Dia menghilangkan sikap-sikap keras, kasar, dan kaku yang selama ini ditunjukkan kepada anaknya. Dia harus berlaku lembut dan baik kepada anaknya. Diawali dengan permintaan maaf kepada anaknya, menyatakan menyesal, menyatakan minta maaf kepada anak, dan kemudian ayahnya mengubah sikap. Lah ini yang berat. Gengsi bagi ayahnya. Begitu kita beritahukan seperti itu kepada ayahnya, nggak mau, sang ayah itu nggak mau. Karena dia nggak mau minta maaf kepada anaknya. Dia merasa cara itu adalah cara dia untuk mendidik anaknya. Dan dia merasa itu cara pendidikan yang benar. Kita tunjukkan nggak benar, cara kekerasan seperti itu nggak benar. Jadi kalaupun di dalam konteks pendidikan dalam Islam itu kebolehan menghukum anak, itu bukan menghukum didasari oleh kebencian. Tetapi itu adalah satu hukuman yang terukur gitu ya, yang misalnya wadribuhum, pukullah anakmu kalau sudah 10 tahun, yang kemudian mereka tidak mau sholat, para ulama mengatakan wadribuhum itu adalah dorban ghairul mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Berarti sangat terukur, cara memukulnya di mana, bagaimana teknisnya, menggunakan alat apa yang tidak boleh melukai, nggak boleh menyakiti, tidak boleh membuat cacat dan seterusnya gitu. Itu sangat terukur ya. Jadi bukan emosi lalu marah-marah lalu bentak-bentak lalu mukuli anak, bukan begitu mendidik itu. Nah, jadi kondisi ideal yang paling memungkinkan untuk terjadinya perubahan itu pada diri anak adalah bahwa sang suami ya, kalau bagi yang bertanya tadi itu, suaminya dulu yang harus berubah. Karena dialah pokoknya ya. Jadi jangan menuntut anaknya berubah duluan, kebalik kalau seperti itu. Ya dia dong yang harus baik. Dia sebagai anak harus nurut sama orang tua. Enggak, jangan dibalik begitu. Tapi anak itu akan nurut kepada orang tua apabila orang tuanya menunjukkan sikap yang layak untuk dituruti. Nah, jadi mulai dari orang tuanya dulu. Orang tuanya menyadari mungkin ada yang tidak tepat selama ini. Menyadari mungkin ada yang kurang selama ini. Menyadari mungkin ada tindakan-tindakan yang menyakiti anak selama ini. Tutup dengan apa? Permintaan maaf kepada anak. Maafkan ayah karena ayah selama ini berlaku yang tidak baik kepada kamu. Itu sudah akan membuat anak merasa ini akan ada perubahan pada diri ayah. Setelah minta maaf, kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan sikap, hal-hal yang membuat anaknya nggak nyaman, sekarang sudah tidak ada pada orang tuanya. Nah, saya sangat yakin kalau situasi itu bisa diciptakan, maka dia akan menjadi anak yang nurut sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya hanya nuntut saja kepada anaknya, maka ini sudah pasti akan menyebabkan si anak ini tidak akan bisa menjadi anak yang nurut sama orang tuanya. Ya, jadi jangan memulai ya dengan tuntutan itu kepada anak, tetapi mulailah dengan perbaikan pada orang tua. Begitu. Demikian tesis. Alhamdulillah Ustadz, tanpa terasa ya Ustadz, waktu sudah menunjukkan. Oh iya. 14.28 waktunya. Tapi Masya Allah nih Ustadz, pertanyaan semakin datang banyak ya Ustadz ya. Tapi dari yang guys baca tadi sih hampir sama ya pertanyaannya seputar bagaimana menyikapi diri kita terhadap suami ataupun sebaliknya, begitu Ustadz kurang lebihnya. Mungkin untuk Easy, kami menginfokan kembali untuk mengisi, untuk bantuannya untuk mengisi link feedback ya, dan untuk link recordnya nanti akan dikirimkan oleh admin. Baik Ustadz, tanpa terasa ya Ustadz, jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas sharingnya pada siang hari ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi Ustadz ya di bulan Desember dengan tema yang tentang konflik rumah tangga ya. Ya Ustadz. Baik, waktu sudah habis ya Teh ya? Iya sudah habis Ustadz, insya Allah. Oh iya, Masya Allah. Sahabat sekalian, mungkin itu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu dalam sesi-sesi selanjutnya nanti. Kita bisa diskusi lagi, kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita semuanya
dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita rezeki yang penuh berkah. Dan semoga kita semuanya bisa berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Izi, terima kasih yang telah bergabung, dan Ustadz terima kasih juga telah atas sharingnya pada siang hari ini. Oke, saya pamit ya. Iya, baik Ustadz. Ya, semoga sehat selalu Ustadz. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Untuk sahabat Izi, kami ingin menginformasikan untuk link feedback dimohon untuk bantuannya Izi. Untuk record kajian siang hari ini akan kirimkan. Lalu untuk kajian selanjutnya kita akan bertemu lagi di tanggal 30 Oktober. Baik, saya Isnur Hayati sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksi. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang, dan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Waktu hilang dan terbawa, andai bisa ku kembali, hapus semua tadi. Andai ku bisa kembali segalanya, tapi meski lama Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Ada dalam. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu
400 tadi ya. Kali 1.200 ya. Kipas dulu aja ya. Ini ayak dulu sana ya. Hasil ayak itu baru ini cepet ya.